Hai, apa kabar? Selamat datang di channel The Wikiper Film. Kali ini kami akan mengupas tuntas alur cerita film-film terbaik. Sebelum kami mulai, silakan para suhu untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kali ini kami akan mengupas film action dan komedi yang berjudul Mr. and Mrs. Smith tahun 2005 lalu. Film ini bercerita tentang sepasang suami istri yang sudah menikah selama 6 tahunan, tetapi dengan menyembunyikan identitas asli mereka masing-masing. Sebelum lanjut, kukira peri tak bersayap, ternyata mak lampir tak bertongkat. Yuk, kita mulai. Hi there. Di awal film, kita diperlihatkan sepasang suami istri yang sedang diajukan beberapa pertanyaan tentang pernikahan mereka selama 6 tahun terakhir. Lalu mereka ditanyai seberapa bahagia pernikahan mereka, sampai seberapa sering mereka menghancurkan ranjang saat bercocok tanam. Kisah flashback 6 tahun sebelumnya, terjadi sebuah ledakan mobil Barakuda di Bogota, Kolombia, dan polisi pun mencari turis yang sedang berlibur sendirian. Seorang pria ini pun dicurigai, tapi di saat yang sama, seorang wanita datang dan mereka berpura-pura sedang pergi bersama agar bisa lolos dari incaran polisi. Setelah kejadian itu, mereka pergi minum-minum sambil berdansa, dan perkenalan singkat itu ternyata langsung menumbuhkan benih-benih asmara. Tentunya saja berakhir dengan hubungan ranjang. Such is life. Ketika sedang berkencan, mereka mencoba permainan menembak. Tembakan Jen awalnya tidak mengenai target, lalu digantikan oleh John yang menembak seluruh target dan hanya satu yang meleset. Nggak terima dengan hasil John, Jen pun mencoba sekali lagi dan kali ini dia mengenai semua target. Setelah 6 minggu mengenal John, mereka memutuskan untuk menikah. John pun memberitahu temannya Eddie bahwa keputusannya untuk menikahi Jen yang bekerja sebagai konsultan teknis sudah bulat. Sementara di sisi lain, Jen juga memberitahu temannya bernama Jasmine, di mana dia akan menikah dengan seorang pria yang bekerja di perusahaan konstruksi. 6 tahun setelah menikah, terlihat rumah tangga mereka tidak begitu harmonis. Hal itu diakibatkan oleh kesibukan mereka masing-masing, sehingga tidak ada waktu untuk menikmati kebersamaan bersama. Kebersamaan mereka hanya di saat makan malam saja, di mana Jen selalu pulang terlebih dahulu untuk menyiapkan makan malam. Namun ketika sudah berada di atas ranjang, bukannya saling timpa, malahan mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Pada suatu malam mereka harus pergi untuk urusan pekerjaan masing-masing. Tapi ternyata mereka berbohong. Jen mendatangi sebuah hotel. Pada saat yang bersamaan, John pergi ke sebuah bar. Lalu John masuk ke dalam suatu ruangan dan berpura-pura mabuk agar bisa ikut bermain poker. John yang sudah akrab dan ikut bermain, dan tiba-tiba You are the job. di sisi lain, Jen ternyata menjadi wanita esek-esek yang disewa oleh om-om beringas, di mana Jen akan memuaskan nafsu pria tersebut sampai dengan pindah alam. Setelah misi sudah selesai, mereka sampai ke rumah tepat waktu yang kemudian menghadiri acara keluarga tetangganya agar hubungan mereka terjalin dengan baik tanpa adanya kecurigaan sedikit pun. Dalam rumah, ternyata mereka punya tempat penyimpanan rahasia masing-masing. John sendiri menyimpan perlengkapan di bawah dang rumah mereka, sedangkan Jen punya tempat rahasia yang berada di dalam oven dengan akses tertentu. Begitu juga dengan kantor mereka, ternyata hanyalah sebuah pengalian saja. John yang mendapatkan misi baru untuk membunuh seseorang pria bernama Benjamin. Jane yang baru tiba di kantornya juga mendapatkan misi untuk membunuh Benjamin. Mereka harus membunuh Benjamin sebelum dia melintasi perbatasan. Jane yang sudah stay di lokasi dan memasang jebakan di sana, tidak lama setelah itu datanglah John yang merusak rencana Jane. John langsung mengambil basokannya. Jane yang melihatnya pun karena kaget dan tidak tahu bahwa itu adalah suaminya sendiri langsung menembak John karena dirasa sebagai ancaman baginya. Kemudian John menyerang balik dengan basokannya. Rencana mereka gagal dan target pun berhasil kabur. Lalu mereka saling mencari identitas satu sama lain untuk dibunuh. Karena sebagai pembunuh profesional, kerahasiaan identitas harus tetap dijaga. John yang mendapatkan lokasi organisasinya Jane dari komputer rusak yang ditemukan. Sesampainya di lokasi, dia terkejut melihat nama CEO dari
perusahaan adalah istrinya sendiri. Jen yang memiliki rekaman saat misi penyerangan akhirnya menyadari jika itu adalah suaminya sendiri. Dan seperti biasa mereka pun makan malam bersama, tepatnya jam 7 malam. John yang sudah sampai di rumah langsung disambut oleh istrinya, tapi dengan tatapan yang saling mencurigakan. John yang berjaga-jaga menyimpan pisau di dalam jasnya, tetapi pisaunya Jen lebih besar. Waduh. John yang makan stik buatan Jen mengira bahwa sudah ada racun di dalamnya. Lalu John menuangkan anggur untuk Jen dan mencoba kemampuan Jen. John langsung mengambil senjata dan mencari keberadaan istrinya. Akan tetapi, Jen yang merasa sudah melakukan kesalahan langsung kabur dari rumah. John yang mengejar Jen tak sengaja tersandung dan mobil Jen tidak sengaja tertembak oleh John. Meskipun John sudah bilang kalau dia tidak sengaja, tetapi Jen tetap menembak John. Namanya perempuan, Pak. John pun berusaha masuk ke dalam mobil untuk menjelaskan, tapi Jen langsung keluar dari mobil dan mulai detik ini mereka akan saling membunuh satu sama lain. Lalu mereka pun mendatangi sahabatnya masing-masing. Sahabat mereka mengatakan sepertinya hubungan mereka harus berakhir. Keesokan paginya, Jen beserta organisasinya datang ke rumah untuk mengecek apakah ada hal-hal yang mencurigakan. Tidak lama kemudian, John datang untuk mengecek gudang penyimpanan persenjataannya dan ternyata sudah hilang dan bersih. Setelah itu, John langsung mendatangi tempat organisasinya Jen dengan menyusup melalui lubang ventilasi. Tapi Jen sudah mengetahui kedatangan John dan langsung melarikan diri dari sana. John yang mendapatkan petunjuk tentang lokasi baru Jen kembali mendatanginya, di mana Jen yang sudah siaga mengancam akan meledakkan lift yang dinaiki oleh John. Tapi John berpikiran bahwa Jen nggak bakalan berani. Jen pun mulai menghitung mundur. Pada saat hitungan belum selesai, salah satu anggota Jen sudah meledakkan lift tersebut. Jen melihat lift yang sudah terlanjur diledakkan kembali mendatangi lokasi jatuhnya lift. Tapi ternyata John belum mati karena dia berada pada lift di sebelahnya dengan cara menyadap CCTV yang ada. Kemudian Jen memang merasa terpukul mendatangi sebuah restoran tempat pertama kali dia dilamar. Ternyata dia menangis di sana. Tiba-tiba John mendatanginya dan meminta untuk bercerai karena perlakuan Jen yang di luar batas. John mengajak Jen untuk berdansa dan mereka sama-sama berpikir bahwa pernikahannya selama ini hanyalah penyamaran saja. Jen pun sempat mencoba mencelakai John dan kabur dari sana. Lalu John mengejarnya dan meminta Jen untuk bertemu di rumah. Dalam perjalanan, John mengatakan bahwa saat pertama kali dirinya bertemu dengan Jen seperti suasana pada Natal di pagi hari. Tapi Jen bilang kalau John hanyalah sasaran yang paling indah. John pun mulai berpikir ternyata hubungan ini hanyalah sekedar bisnis saja. Perang suami istri ini pun dimulai. John yang baru datang ke rumahnya ditabrak oleh Jen. Kemudian John mencoba menyelinap masuk ke dalam rumah melalui jendela dan mengambil pistol yang disimpan dalam kotak mainan. Ketika sedang melihat kondisi sekitar dengan menggunakan cermin, tiba-tiba pertempuran jarak dekat pun terus terjadi tanpa adanya kompromi sedikit pun. Karena amunisi John habis dan senjata Jen terjatuh, sekarang waktunya mereka adu ketangkasan. Adu jotos dengan diiringi musik R&B ditambah dengan percakapan kocak mereka sangat seru pada scene ini. Karena rasa cinta yang besar, John tidak bisa menembak istrinya. Begitu pula dengan Jen. Sampai akhirnya adegan bercocok tanam pun terjadi. Siap. Couldn't be better. Oh. Tidak lama setelah itu, mereka pun menjadi buronan organisasi mereka sendiri dengan imbalan $400.000. Mereka yang sudah kembali harmonis dan sedang mengobrol santai, tiba-tiba diserang oleh segerombolan kelompok yang tidak dikenal. Kemudian mereka pergi ke basement rumahnya dan mengambil persenjataan. Lalu tiba-tiba datang sebuah robot dan melemparkan granat.
Si John malah nendang granat itu ke arah penyimpanan BBM dan akhirnya We need a car. mereka kemudian kabur dengan menggunakan mobil keluarga Coleman dan dikejar oleh 3 mobil. Mereka pun akhirnya jujur satu sama lain. Jane ternyata nggak pernah memasak, itu semua masakan dari karyawannya. John juga jujur ternyata dulunya dia pernah menikah dengan wanita lain. Kemudian satu mobil berhasil dihancurkan, sisa 2 mobil lagi. Lalu yang terjadi? Fix, Mbak Jolie sangat sangar. Mereka pun menemui Eddie, sahabat John yang masih netral, untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Eddie pun menceritakan jika dua perusahaan John dan Jane itu bersaing dan mereka sudah keluar dari prosedur yang sudah ditentukan. Demi keamanan kedua organisasi tersebut, John dan Jane harus dibunuh. How? Somewhere two at a time. John pun menanyakan kepada Benjamin kenapa bos perusahaan mereka menginginkan kamu mati, dan disitulah mereka mengetahui bahwa Benjamin ternyata hanyalah sebagai umpan. Tujuan sebenarnya adalah agar John dan Jane saling membunuh satu sama lain karena pernikahan mereka tidak baik untuk bisnis. Dan ternyata Benjamin sudah dipasang alat pelacak pada sabuknya. Lalu pasukan gabungan perusahaan ini langsung menyerbu mereka. Tapi mereka berhasil sembunyi di bawah gorong-gorong dan mereka akhirnya memantapkan niat untuk tidak kabur dari sana dan melawan organisasi mereka sendiri agar masalahnya selesai. Mereka pun masuk ke dalam sebuah toko untuk mempersiapkan persenjataan dan perlengkapan. Tidak lama kemudian, pasukan yang mengetahui pintu toko sudah dijebol langsung masuk ke dalamnya. Satu persatu pasukan dilumpuhkan dengan menggunakan pisau. Jane berhasil menyerang, tapi baku tembak pun terus terjadi sampai akhirnya mereka tertembak berkali-kali dan mereka pun masuk ke dalam sebuah ruangan kecil. John dan Jane dalam keadaan terdesak. Semua pasukan sudah mengepung ruangan itu. Tapi dengan hati dan pikiran yang jernih antara hidup dan mati, mereka keluar dari ruangan dan menyerang semua pasukan yang ada di sana. Di ending film, kisah kembali di saat mereka sedang diinterview oleh seseorang. Dan selesai. Pesan moral yang bisa diambil adalah meskipun mereka harus membunuh satu sama lain, tapi pada akhirnya cinta dan kasih sayang bisa menghentikan mereka. Semoga kalian terhibur dengan rangkuman film dari kami. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.